Ini anunya. Temanya Pak Sarir ini mengerikan, 3 periode ini. Enggak, sebenarnya itu nanti saya minta maaf ya, dilarang itu. ada yang apa? Ada yang share, yang komen 3 periode bisa direm sedikit ya. Iya, saya bilang siapa aja. Siap, siap. Menarik. Karena memang 3 periode ini lagi sangat sensi. Lagi sangat hot ini Pak Sarir. Iya. Gitu. Makanya nanti kita bikin lihat Pak Sarir ini pro atau kontra 3 periode. Nanti kita khusus bahas di pusat 3 periode, pusat 3 periode maksudnya. Siap, 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 siap. Ayo mulai aja ya, ini waktunya sudah agak bergeser dari jam 4. Ibu Pak Sarir. Ya oke. Ayo moderator silakan. Kecilin sedikit suaranya sih. Ayo Mas Bisman silakan mulai aja. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini Pak Sahrir sebagai pemateri diskusi kali ini sudah hadir pula di tengah-tengah kita Direktur Pushep yaitu Pak Bisman Bahtiar. Selamat sore semuanya, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di diskusi ini. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Materi diskusi kali ini cukup menarik ya, karena tambang batu bara ini adalah sedang menjadi primadona yang cukup banyak dibicarakan, terutama beberapa hari kemarin mengenai meskipun pembicaraannya di seputar limbah batu baranya, tapi tetap tambang batu bara ini menjadi satu topik bahasan yang tidak pernah surut untuk dibicarakan orang. Nah, di masa pandemi ini, meskipun di beberapa sektor mengalami istilahnya fluktuasi atau penurunan pendapatan gitu atau penurunan produksi gitu. Tapi di tambang batu bara ini pada 2020 kemarin sampai akhir tahun terbukti mengalami kenaikan gitu. Meskipun yang dikhawatirkan banyak orang adalah produksinya naik tapi demand-nya bagaimana, permintaan pasarnya seperti apa. Nah, untuk itu banyak didorong bagaimana produksi batu bara ini bisa dihilirisasi atau diberikan nilai tambah, tidak hanya di batu bara saja. Hanya beberapa peraturan yang kemarin, termasuk salah satunya adalah royalti 0% ataupun sampai ke masalah limbah kemarin, itu acuannya adalah bagaimana supaya batu bara ini punya nilai tambah. Nah, untuk lebih jauh lagi bagaimana mengenai tambang batu bara di masa pandemi dan nah ini judulnya itu sensitif ekonomi dari 3 periode, karena 3 periode ini dikaitkan dengan isu yang paling mutakhir adalah masalah jabatan presiden. Tapi bagaimana dengan, mungkin Pak Sahrir punya sudut pandang yang lain dari sensitif ekonomi dari 3 periode ini, dan nanti bagaimana supaya dieksplor lebih jauh masalah sensitivitas ini. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Sahrir untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai tema ini. Nanti untuk selebihnya kita sambung diskusi dengan para partisipan sekalian. Silakan Pak Sahrir, tempat dan waktu dipersilahkan. Terima kasih moderator. Pertama, saya ucapkan sangat syukur hari ini karena diundang oleh Pusat ini. Kawan saya ini Mas Bisman, sudah 1 tahun yang lalu kita komunikasi dan baru ada kesempatan hari ini. Saya minta maaf, bukan juga karena kesibukan, mungkin karena saya takut di presentasi di Pusat ini. Karena Pusat ini kan
tempatnya para intelektual and the reality show of the business. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sekalian, peserta webinar hari ini di seluruh Indonesia. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf dulu nih kepada teman-teman saya yang ada di Kalimantan Selatan, lalu ada di Kalimantan Timur, terus kemudian di Kalimantan Tengah sebagian, ya di Barito Timur. Saya janji dan teman yang ada di Sumatera sebagian yang punya tambang maksud saya janji bahwa hari ini saya tidak buka terlalu jauh. Ya, karena tadi teman-teman WA saya japri bahwa mohon rahasia-rahasia tambang jangan dibuka terlalu jauh. Jadi saya janji hari ini bakal saya tidak buka terlalu jauh. Itu. Kemudian yang kedua, komunikasi kita hari ini adalah kita komunikasi pasar saja, market mining occur. Ya, baiklah saya memulai. Ntar saya memulai. Sebenarnya kalau kita bicara tambang batu bara, kita akan berada di hot heaven, ya, surga yang panas. Semua penambang batu bara tahu itu, surga yang panas. Sehingga memang ini Mas Bisman, Direktur Pusep ini, saya juga kemarin lagi mencari-cari partner yang bisa yang bisa memberi referensi di audiens hari ini, tapi kemudian saya nggak tahu kenapa tiba-tiba semua memberikan kepercayaan udah Mas Sarir aja yang sendiri kita dengarkan. Nah, oleh karena itu kita sepakat bahwa kita berbicara tambang, tapi kita bicara pasar. Ya. Karena tambang batu bara adalah energi. Energi itu adalah milik dunia. All the world, energi. Begitu kita berbicara energi, maka kita akan bicara dengan market of the world, ya, market dunia. Oleh karena itu, izinkan saya memulai dengan agak suasana Jakarta agak panas-panas dikit. Bahwa sekarang ini bagaimana sih tambang batu bara, maksud saya marketnya, terus kemudian pasarnya, terus situasional tambangnya, ketika virus 19 telah mewabah di all the world, seluruh dunia ini. Ayo kita memulai. Ini ya, kita tahu bahwa dunia sekarang ini lagi sangat resesi, ya. Ini yang paling ditakuti sekarang dengan resesi-resesi seperti ini, resesi ekonomi seperti ini, memang ini dunia sekarang ini dalam penuh dengan gejolak. Akhirnya seluruh ekonom, seluruh analisis itu dia katakan begini. Sekarang pemerintah, ya, seluruh dunia tidak lagi bersaing, berkompetitif dengan pemerintah lain di negara lain maksud saya. Tapi dia akan berkompetitif, berkontribusi yang begitu aktif, hampir disebut war of the people, dia berperang dengan masyarakatnya sendiri. Artinya apa? Ada ketakutan. Kita lihat, ya, dalam posisi tertentu, ya, Cina untuk yang kehilangan lapangan kerja itu di sekitar 5,9%, ratusan juta penduduk yang kehilangan pekerjaan di situ. Kenapa saya pakai Cina? Karena ada dua di situ memang yang berpengaruh besar untuk wilayah industri ini, ya, manufaktur yang begitu besar, China dan Amerika. Terus kemudian disusul Australia itu 5,2%, lalu kemudian Jerman 5%, ada US 4,4%, dan terakhir adalah Korea 3,8%. Ini adalah kalau kita jumlah ini besar sekali. Masyarakat atau pekerja, tenaga kerja yang kehilangan lapangan kerja. Hilang betul, lenyap dia. Ya, terus. Nah, ini posisinya. Apa pengaruhnya kemudian? Tiba-tiba, ini kalau kita lihat berupa seperti ini, itu ya, ya, kalau kita lihat seperti ini, bagaimana harga batu bara yang begitu turun jauh, ya, ini sama dengan berselancar di gunung, di Black Mountain di Eropa ini. Berselancar di gunung es, turun terjun bebas itu, dan tidak bisa untuk ditahan.
Ini tahun 2020, bahkan saya sebutkan tanggal 4 bulan 14 tahun 2020. Seperti ini. Sekalipun memang ini adalah angka-angka yang terjadi di bursa. Tapi ini adalah acuan kita bahwa begitu derasnya sebuah terjadi perubahan pasar di transaksi batu bara atau di wilayah energi. Terus ya kita masuk di karena sebenarnya begini. Saya memakai data Amerika ini sebenarnya dari Oxford. Ya, data ini adalah dari Oxford analisis ekonomi ini. Karena hanya Amerika yang berani membuka ya betapa terpuruknya industri tambang di Amerika Serikat itu. Kita bisa lihat ya ada 5 perusahaan tambang di Amerika itu dia harus mengakui bahwa ditutup atau dia bangkrut. Ya, kelima terakhir adalah CLI USA. Ya, terus kemudian dia tutup pekerjaannya itu tiba-tiba harus dipangkas atau ditutup, tidak bekerja itu sekitar 8.000 atau sekitar 15%. Ya, selama 12 bulan terakhir 1 tahun. Ya, terus kemudian PHK sebagian perusahaan-perusahaan yang kecil itu yang subkontrak itu adalah 76 pekerja, terus kemudian dia kehilangan investasi. Investasi maksud saya kehilangan dia punya pemasukan untung atau marginnya itu 1,7 miliar US dollar. Besar sekali itu 1,7 miliar US dollar. Terus ya bagaimana dengan perpunya di Indonesia? Nah, kita juga sebenarnya ini masih pasar market dunia ini, kita masuk ke dunia, kita lihat bahwa impor Cina itu tiba-tiba dia anjlok dari 13,7 juta ton ya menjadi 12,2 juta ton. Ya, besar sekali. Perbedaan 1,5 juta ton itu sangat besar sekali itu. Sangat besar. Bahkan angka penurunannya itu kalau hitungan saya itu sekitar 11%. Kira-kira untuk all transaksi ya, all transaksi bukan hanya dalam sisi transaksi batu baranya, tapi semua ikutannya, semua turunannya yang ikut di dalam tambang batu bara itu terpengaruh semuanya. Terus kemudian begitupun di sekitar April juga demikian. Ya, dari 11,4 juta ton itu turun menjadi 9,7 juta. Korea Selatan juga mengalami yang sama, 7,5 juta ton, turun menjadi 4,7 juta ton. Terus kemudian yang paling berdampak itu adalah kalori yang 5.000, ya, 5.000 sama 4.000. Kenapa ini kalori rendah ini berdampak? Sangat berdampak sekali karena ini rata-rata non ekspor. Rata-rata ini non ekspor. Sehingga dia berada posisi yang sangat riskan atau dia down, turun jauh ke bawah. Pertama dua sebenarnya dia kehilangan kontrak, ya, juga dia kehilangan pasar. Ya, turun jauh itu yang 4.000. Kenapa? Karena itu adalah non ekspor. Terus, nah ini adalah untuk wilayah kita, Indonesia mengalami situasional memang yang cukup pedih atau dalam posisi bahasa ekonominya itu dia tiba-tiba meradang, ya, tak bisa berapa-apa, ya, sekalipun memang masih ada sedikit yang agak bisa ditransaksionalkan, masih ada yang bisa dia jual karena masih didukung oleh transaksi dalam negeri kita, dalam transaksi itu ada PLN, lalu kemudian pabrik kertas dan sebagainya. Tapi kemudian itu juga menjadi rebutan, ya, kota-kota itu menjadi rebutan, ya. Sehingga mau tidak mau, apa yang terjadi kemudian? Ada 2 masalah yang dihadapi para penambang sekarang ini. Yang pertama adalah kehilangan pasar. Dan kemudian kedua, oversupply-nya. Kalau mau diturunkan harga, di bawah dari harga dasar, maka dia pasti merugi. Karena cost produksi untuk batu bara itu sangat tinggi. Ini 2 yang kita hadapi sekarang. Para penambang sekarang ini menghadapi 2 sisi itu. Ya, nanti saya terangkan. Ketika tadi disebutkan moderator bahwa sekarang angkanya sudah mulai naik, itu kita pakai di Newcastle ya, mulai naik. Nanti ada datanya ketemu, ya, di situ kita ketemu. Tapi kita di sini dulu bahwa ini masalahnya di situ, dia overproduksi, lalu kemudian harga yang turun atau bisa disebut dia the loose market, dia kehilangan pasar. Terus, nah ini saya jujur ini adalah data yang saya ambil dari Departemen Pertambangan Energi. Saya agak kasih tanda silang.
Karena saya minta maaf teman-teman dari Departemen Pertambangan Energi, ada memang yang tidak ketemu dalam sisi ya domestic market obligations DMO-nya itu ya dengan kapasitas produksi kita 510 juta ton ya. Ya. Yang benar sekarang ini kalau kita menganalisis data ya date to date ya. Date to date itu kita akan temu bahwa dengan pandemi COVID-19 ini maka Indonesia itu atau pemerintah ya, pemerintah kita itu dia kehilangan itu penerimaan negara bukan pajak sekitar 20% atau 38 triliun. Besar sekali ini, 38 triliun ini. Ya. Ini. Jadi kalau misalnya data ini adalah agak diragukan karena banyaknya tambang tadi, kalau kehilangan pasar terus oversupply, jalan keluarnya bagi penambang itu dia pasti tutup. Nah, pertanyaan biasa ke kita, biasa dianalisis, kenapa data itu tidak dibuka? Ya, kenapa data itu tidak buka? Karena pebisnis Indonesia rata-rata beretika, tak seperti di Amerika atau di Eropa. Kalau dia bangkrut, dia sebut bahwa dia bangkrut. Kalau di Indonesia, kalau di kita ini, kalau dia mengalami situasi down, ya, dia diam saja. Tiba-tiba kerja itu dipulangkan, tambang ditutup, tapi dia tidak mau disebut bangkrut. Inilah perbedaannya. Mungkin ini adalah etika-etika bisnis yang ini. Etika-etika bisnis yang mereka pegang. Padahal sebenarnya yang paling banyak menderita sekarang ini adalah sepanjang COVID-19 1 tahun ini adalah tambang yang punya omset kira-kira 30 miliar. Itu yang paling banyak menderita sekarang ini. Atau disebut dia tambang rakyat. Terus? Ini pintu keluar mana, Pak? Mas, saya masih berlanjut, masih ada waktu, Pak Moderator, Mas Sulpan. Ini sudah hampir 30 menit. Mas Sulpan, Moderator. Masih, Pak. Masih ada waktu sampai jam 16.30. Ya. Lalu kenapa kita pada posisi itu? Saya tentu tadi mengatakan memulai bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari pasar dunia karena batu bara itu pasar dunia. Ya, hampir seluruh negara-negara industri maju itu menggunakan batu bara. Pertimbangannya dua, dia murah dan efisien. Persoalan lingkungan urusan berikut. Tapi kemudian karena dia murah, maka banyak negara-negara industri maju menggunakan itu. Apa yang terjadi tadi dengan penurunan yang begitu drastis ketika dihubungkan dengan masalah COVID ya 19 ini dengan perdagangan dunia, ya kita bisa lihat ada dua market besar ini yang memang sekarang ini tiba-tiba retail itu hancur sekali, turun ke bawah. Kalau retailnya hancur, pasti industrinya tak tutup. Pasti industri tutup, hubungannya ke situ. Kalau dilihat dari China ya atau Tiongkok itu minus 6,2%. Ini besar sekali juga ini. Kemudian USA lebih besar lagi. Itu sekitar minus 15,8%. Kalau dua perang yang pernah berperang, World Economic ini, trading world itu, ya perang trading dia, mengalami situasi seperti ini, apalagi Indonesia. Saya tadi saya tidak mau masuk ke data-data yang seperti itu, karena ini this is my country, semua kita inilah negara Indonesia. Tidak enak, Mas Bisman, kalau kita terlalu dalam. Tadi saya di warning oleh teman-teman, jangan terlalu dibuka terlalu dalam kata dia. Ya. Sehingga saya ambil dasar-dasarnya saja, bahwa situasi seperti ini, retail kita ini hancur betul di COVID-19 itu untuk dua negara itu. Kalau dua negara itu kehilangan seperti ini, maka apalagi Indonesia atau negara-negara Asia Pasifik ini. Ya terus, saya kira sama situasionalnya. Ini adalah service activity-nya, pelayanan bisnisnya juga begitu. Kita semua di negara USA, lalu kemudian Euro atau Eropa, China, dan Japan itu pelayanan bisnisnya itu rata-rata di bawah 5.0. Begitu dia berada 5.0 itu, artinya orang sudah mulai tinggalkan. Hampir bisa katakan bahwa hampir semuanya itu disebutkan pekerja, industri, ya. Lalu kemudian yang lain-lain ikutannya itu orang meninggalkan tempat kerjanya. Ya. Terus
Saya kira sama ya. Ini adalah situasional memang agak situasional agak. Ini saya ambil dari CNBC ya. Saya ambil dari CNBC. Saya melihat data CNBC agak akurat. Kenapa CNBC? Saya memilih ke CNBC. CNBC ngambil di Oxford Economy itu karena apabila kita bertransaksi menggunakan elektronik, CNBC pasti tahu. Ya, Oxford Economy pasti tahu. Sehingga situasional seperti ini, ketika factory outputnya itu melemah sekali seperti ini, ya lagi-lagi seperti tadi bahwa pabriknya itu tutup, pekerjanya di PHK-kan, dan tidak tahu kapan dia kembali untuk bekerja. Terus, saya kira ini adalah ada optimis, pesimis. Memang ini adalah ini sebenarnya data ini. Prediksinya World Trade Organization (WTO) yang memprediksi ini bahwa kalau misalnya nih agak sukses sedikit ini vaksin yang sudah digelontorkan ke seluruh dunia, yang masyarakat sudah mulai menerima vaksin itu, maka bisa turun sedikit ke angka minus 10%. Itu minus 10%. Terakhir kemarin kita di Indonesia disebutkan bahwa begitu vaksin sudah mulai mendekat, ya. Masyarakat sudah percaya vaksin, ya. Terus kemudian situasional ekonomi sudah mulai agak balance, ya. Disebutkan oleh Menteri Keuangan, saya pinjam Ibu Menteri Keuangan, kali ini saya minjem bahwa 0,3% pertumbuhan ekonomi itu sepakatlah, ya. Saya sepakat karena untuk di WTO saja dia agak optimis di 10%, minus 10%. Kemudian dia tetap pesimis di angka 40%, minus 40% maksud saya. Nah, terus, ya saya kira ini juga sebuah yang data yang kalau disebutkan dalam sistem perdagangan bebas itu, ya antara yes or not, mau apa tidak, ya yes or not. Ada memang di sini kita lihat ada Chinese, ya. Yang agak tumbuh itu GDP, ya, GDP-nya itu tumbuh kira-kira 1, 2 atau 3%. Tapi, nah ini teman-teman yang lain saya sebutkan. Tapi itu berdasarkan dari capital inflow. Dia berdasarkan capital inflow-nya loh. Jadi arus modal yang masuk ke China, akhirnya dia agak bahagia lah dikit. Ya, dia agak bahagia dibandingkan yang lain, dibanding dengan misalnya US, Japan, and Germany. Ya, China agak mulai berdasar sedikit karena dia melihat Tuhan sudah mulai agak pulih. Ya, sekali lagi tadi bahwa kalau misalnya vaksin ini benar-benar sukses, maka tiba-tiba dia bergerak di angka 7, 8 atau 9%. Bahkan terakhir kemarin Menteri Keuangan China itu sekalipun agak ketir-ketir, tapi dia tetap optimis bahwa China masih bisa tumbuh. Mungkin kalau dia dipercepat, istilah saya, Mas Bisman, itu adalah melewati percepatan waktu di pertumbuhan ekonomi, ya, melewati atau berjalan mendahului percepatan waktu. Ya, pertumbuhan ekonomi itu kalau betul ini vaksin ini bagus, diterima dan berhasil mengusir yang namanya COVID-19, virus COVID-19, maka kita akan menyaksikan ada sebuah pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dan berkembang yang berjalan melewati atau melampaui atau mendahului percepatan waktu. Terus, ya ini masih suasana agak COVID, ya ini masih data saya tahun 2020. Nanti kita masuk di 2021. Kita semua bisa melihat bahwa yang bisa agak tumbuh sedikit itu bertahan, ya. Posisi bertahan itu adalah di energi memang ada sedikit, terus kemudian pertanian, lalu kemudian perkebunan dan sebagainya, ya. Tapi yang tertekan habis itu memang, ya, yang tertekan habis adalah seluruh yang hampir berbentuk jasa. Itu under pressure sekali, di bawah tekanan itu.
kemudian yang lain-lain saya kira itu yang paling diburu sekarang ini kalau ada hanya dua, ya memang yang bertahan sekarang ini, yang bertahan sampai posisi sekarang ini agak naik. Setelah dia naik kira-kira 2 atau 3 digit, ya dia turun lagi di angka 1. Yang pertama adalah kesehatan, terus kemudian energi. Energi itu adalah bahan untuk energi itu adalah apa namanya itu yang dipakai untuk food, untuk memasak. Lalu kemudian ketiga adalah kesehatan. Pertanian maksud saya. Hanya 3 ini yang agak bertahan di 3 digit ini. Ya. Jadi kalau posisi seperti itu, ya tadi kalau bicara energi ada batu bara di situ yang bisa memberi ruang karena sebagian rumah tangga kita itu memakai listrik. Oleh karena itu ada satu sebenarnya untuk kalau mau agak selamat ini pemerintah government kita mau selamat sedikit, dia mau lepas di 0,3%, dia mau naik di 2 atau 1%, growth 1%, 1% itu, maka kita harus sama-sama mengkampanyekan namanya menggunakan listrik untuk food, untuk memasak. Agak selamat tuh. Ya, Skandinavia kita lihat ada negara New Zealand, ya, juga begitu. Lalu kemudian Korea, dia akan muncul-muncul dikit-dikit itu, terus kemudian Jepang. Ya, kalau kita terus-terus menggunakan gas yang impor itu, ya balik lagi kita di 0,3%. Bahkan sebenarnya di posisi saya sebagai Syahrir, ya analisis kebijakan, saya masih berada di posisi growth itu minus 0,4% sampai 0,5%. Saya masih khawatir di 0,3. Tapi saya sepakat saja dengan Ibu Sri bahwa kita di angka 0,3% lah. Ya, kira-kira begitulah. Minus maksud saya, growth-nya itu. Terus saya kira ini sama tadi bahwa ini agak karena ini yang masukan ini adalah mahasiswa saya S2 ini yang bawa ini harus bawa begitu Q1, Q2 digeser ya. Pasti akan turun namanya agregat demand dan agregat supply. Ini bahaya juga. Makanya dikasih merah oleh dia karena situasional ini ya tak menentu kecuali betul-betul vaksin ini balik tadi dia sukses. Terus, nah ini posisi kita sekarang ya. Saya sampai menyatakan nih. Sekarang kan kita baru lewati semester pertama ya. Kita baru lewat semester pertama. Kita di bulan 3 sekarang ini. Bukan lewat, kita masuk di semester pertama nih. Ya, you believe minus 5,32%. Ya, kalau saya ya mungkin nanti saya chatting, saya akan ngomong yang sejujurnya. Artinya apa? Dari seluruh yang saya sebutkan tadi itu, kalau saya ditanya, misalnya Syahrir, ya, bagaimana situasional ekonomi sekarang ini? Saya akan jawab. Kalau seluruh minus seperti itu tadi, mulai tadi perdagangan yang pertama itu, ya, bagaimana market batu bara di dunia, ya, sampai sekarang ini, saya akan jawab, teman-teman yang saya hormati, saya akan jawab begini, hanya makhluk gaib yang bisa menyelamatkan posisi-posisi ekonomi seperti ini. Tanya kepada makhluk gaib. Ya, saya tidak tahu makhluk gaibnya siapa. Ini situasional, benar-benar luar biasa sekali. Sampai kalau misalnya ada sesuatu benturan yang besar, ya pilihannya cuma 2 tuh. Semua pemerintah melakukan ini. Pilihannya cuma 2, orangnya ditangkap, masukin penjara, atau ya dibina. Saya kira hanya itu. Ini adalah 2 ini, karena situasi ekonomi sekarang seperti ini, maka kita masuki 2 sistem yang jauh berubah dengan statement sebelumnya. Agak masuk di ekonomi 3 periode. Terus, ya ini saya mau masuk memang agak situasional yang prediksi ya, prediksi setelah kemelut COVID-19 dan masyarakat dunia divaksin. Apa sih yang terjadi selama kita lihat nih, coba datanya, masukin. Ini menarik nih. Nah sekarang, nah ini tadi disebutkan moderator pertama. Sekarang kalau kita lihat data Newcastle. Ya, pada bulan 2001, tanggal 5 bulan 3 2001, baru beberapa pekan yang lalu, itu naik di angka berapa? Harga batu bara itu naik di angka 90 US dollar maksud saya, ya. Apa yang terjadi? Betulkah ini? Semua orang bertanya, betulkah bisa seperti ini? Ya.
Jadi saya mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah angka yang prediksi, angka yang berbahaya bagi seorang investor, ya. Angka yang berbahaya bagi seorang yang bermain di kelas falas, ya. Karena ini ada kalau misalnya kita masuk di bagian transaksi, ini angkanya untuk memancing-mancing aja, ya, mancing-mancing aja. Tak ada satu yang bisa saya pegang kalau saya sebagai seorang investor. Memang dia naik, tapi seluruh pengamat di dunia atau analisis ekonomi dunia mengatakan bahwa ini tidak percaya. I don't believe you're of that. Saya tidak percaya data Anda. Ya, tapi ini layak untuk ditayangkan karena ini berasal dari data ini diambil dari sistem transaksi yang terjadi beberapa minggu lalu. Terus, nah, apakah nanti setelah vaksin sukses, mudah-mudahan kita semua berdoa, ya, berdoa bahwa begitu dia vaksin sukses, maka perdagangan batu bara Indonesia itu dia seperti kembali lagi di 2019. Ya, kira-kira ekspornya, terutama ekspornya ya, untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, growth ekonomi itu pertumbuhan kita, ekspor batu bara itu yang paling besar waktu itu adalah ke India dan Tiongkok itu sekitar 40%, lalu kemudian disusul oleh Tiongkok 35% waktu itu. Waktu itu 2019 ya, ini masa-masa keemasan waktu itu. Ya, sehingga siapapun yang Anda ketemu, siapapun pengusaha batubara yang kita ketemu, enjoy aja. Kalau sekarang kita ketemu dengan pengusaha batubara, ya kira-kira ceritanya sudah lain. Mudah-mudahan bisa seperti ini. Setelah tadi COVID saya sebutkan, setelah tadi COVID itu bisa dieliminir oleh vaksin ini. Mudah-mudahan saja dia sukses. Mudah-mudahan saja vaksin ini sukses. Lalu kemudian kepercayaan masyarakat begitu tumbuh dan besar kepada pemerintah, maksud saya. Lalu kemudian COVID bisa diredam dan tidak terjadi lagi dan tidak comeback, ya. Mudah-mudahan terjadi. Kalau itu terjadi, saya kira kita balik di tahun 2019 untuk perdagangan batubara. Terus, saya kira ini juga adalah angka-angka prediksi, ya. Saya minta maaf kepada teman-teman yang lain. Ini angka prediksi memang, prediksi ekspor. Saya sebenarnya ada data. Tapi karena saya sayang negeriku, saya juga Mas Bisman, saya juga sayang negeriku, saya sayang pemerintahku. Jadi saya sebenarnya tidak meledak-meledak. Kalau dulu saya meledak-meledak. Ya udahlah, saya ikut aja. Saya ikut saja. Sebenarnya angka yang mestinya itu memang untuk ekspor itu ya mungkin 200-an lah, 200 juta ton lah. Ya, karena tadi lihat data itu, lihat data pertumbuhannya, transaksinya di luar, maksudnya market dunia semua down, seluruh pabrik-pabrik itu tutup. Jadi mungkin memang yang bertahan itu hanyalah pasar domestik saja. Kalau pasar ekspornya saya kira nggak mempan lah. Ya, masih ada terus? Ya, saya kira ini biasa bagi teman-teman sudah tahu semua ini ada di internet ini. Di mana sih cadangan batu bara kita? Sekian miliar 20-an dapat berapa tuh? Batu bara kita itu cadangannya adalah 7,5 miliar ton untuk Sulawesi, untuk Kalimantan Selatan maksud saya, terus 8,9 miliar ton untuk Sumatera Selatan, terus kemudian apa lagi nih? Ini data dari Kementerian SDM yang menunjukkan bahwa kita masih bisa exercise di 56 tahun untuk batu bara. Saya kira hanya itu. Ini data-data yang dimasukkan oleh tim kreatif saya. Sebenarnya ada yang mineral kita itu di angka berapa tuh tadi tuh? Agak nih. Berapa miliar ton ya, saya kira bisa buka, nanti saya buka datanya ya, minta maaf nih, saya kira angka ini adalah gambaran posisi cadangan ya. Terus balik, saya mau agak serius nih, ini saya agak serius kalau ini karena tadi itu hanya saya membaca data ya, saya agak membaca data, ini saya agak mau serius nih, sekarang saya mau serius. Nah, sekarang begini. Kalau melihat seluruh all the data, ya seluruh data tadi itu, apa yang terjadi dengan kita? Ya, apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan Cina? Lalu kemudian apa yang terjadi dengan US? Ada 3 yang saya gambarkan. Sekarang, ya, saya melihat, saya bercerita saja untuk ekonomi itu 3 periode. Ya, ini saya agak jujur nih, sekalipun
Saya melihat di HP saya ini masuk terus japrian ke saya, tapi saya mau bercerita begini. Tahun 2008, ya, dari 1995 ke 2008 itu adalah booming yang namanya komputer teknologi informasi di Amerika. Waktu itu apa yang terjadi? Resesi dunia melanda. Kenapa terjadi resesi dunia? Ya, ketika itu. Lalu ada yang namanya, masih ingat? Yang namanya Nokia, ya, tergusur habis. Lalu kemudian ada Yahoo, habis tergusur. Rupanya pada saat itu, yang ditakuti semua orang ketika itu, ketika arus modal begitu besar masuk di sebuah produk. Itu akan terjadi. Lalu kemudian sesudahnya, ya, banyak pengusaha-pengusaha Amerika ketika itu bangkrut, ya, bangkrut. Nah, sekarang saya masuk ke China. Ini agak serius nih, ya. Saya masuk ke China. Ini China sekarang ini dia mencoba untuk menaikkan dia punya pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi? Otomatis capital inflow itu masuk dari Eropa. Dia juga masuk dari Amerika Serikat. Ya. Tapi ini kalau tidak hati-hati, maka terjadi yang namanya ya inflasi tinggi di Cina. Tapi Cina bukan orang yang Cina bukan pemerintah yang agak buta untuk membaca itu. Dia baca itu. Apa yang dia baca? Begitu capital inflow masuk di Cina untuk menahan inflasinya, maka dia kabur ke Indonesia. Dia akuisisi seluruh tambang-tambang yang banyak di Indonesia. Mau tambang mati, tambang tak bersurat, lalu kemudian sebagainya. Data saya menunjukkan sudah lebih 100 tambang yang dulunya mandek itu semua di-booking oleh Cina. Ini tadi tuh, masuk ke situ. Ya. Sehingga mudah-mudahan saja pemerintah kita ini dia memiliki ketahanan ekonomi yang begitu kuat. Dia mengingat rakyatnya lah menurut saya. Ya, dia ingat rakyatnya, dia ingat masa depan generasi yang banyak sekarang ini, terus kemudian dia ingat masa depan negara. Sehingga itu kalau itu dia ingat, ya mudah-mudahan saja perusahaan yang namanya mineral di Indonesia itu tidak terjadi. Karena betul-betul masuk ini yang namanya capital, the big capital inflow from Eropa and America masuk ke Cina. Lalu kemudian Cina kemana dia melakukan serapan dana yang begitu besar? Otomatis dia Indonesia. Karena ini satu-satunya negara yang memiliki sumber daya mineral yang begitu besar. Kalau kita bicara di dua mineral tadi itu adalah batu bara, nikel, dan teman-teman dan ikutannya. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya mau maaf, mungkin ada data saya tadi yang agak hilang, yang tidak terlalu konten. Ya, saya mau maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syahrir atas paparannya. Ini kita sambung dengan sesi diskusi ya. Nanti siapa yang mau bertanya langsung saja dadah atau nanti ya atau kirim di chat gitu ya. Tapi ini ada beberapa yang bisa saya highlight dari paparan Pak Syahrir ini. Gitu. Yang pertama bahwa jelas karena efek dari COVID-19, industri ini mengalami kontraksi yang cukup dalam, baik di negara-negara maju terutama. Seperti Cina dan US tadi yang banyak dicontohkan oleh Pak Syahrir, kontraksinya begitu dalam sampai minus 0,5 gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi tadi adalah yang terakhir sebetulnya gitu. Atau ada satu hal lagi sebetulnya yang perlu digarisbawahi ini bahkan sampai
Pak Syahrir tidak mengeksplor lebih jauh gitu bagaimana sebetulnya para pengusaha di Indonesia menyikapi kondisi pandemi ini, karena di kondisi pandemi ini kan keluar peraturan baru yaitu Undang-Undang Minerba yang berubah dan juga yang dari peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah, mungkin bisa kita eksplorasi lebih jauh mulai dari situ gitu, karena terutama di undang-undang melalui peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu yang diberikan kelonggaran kan royalti 0% jika melakukan hilirisasi batu bara gitu. Nah, apakah itu juga memberikan angin segar bagi para pengusaha batu bara di Indonesia atau bagaimana? Mungkin nanti kita bisa eksplor lebih jauh dari Pak Syahrir gitu ya. Silakan kepada teman-teman sekalian yang mau bertanya. Saya minta tolong juga untuk ke host di. Ya, Oke. terima kasih. Silakan Mas Yanto. Pak Moderator. Baik, Pak Syahrir, selamat sore. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, memberikan wawasan dan pemahaman baru tentang dari perspektif ekonomi terkait dengan hubungan antara COVID-19 atau masa pandemi ini dengan aktivitas kegiatan bisnis di batubara. Terkait dengan satu hal yang saya tanyakan Pak Syahrir, tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya oleh moderator, bahwasanya sekarang ini atau baru-baru ini kan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang energi mineral. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan adanya ketentuan mengenai pengenaan royalti 0% kepada pengusaha batubara yang melakukan kegiatan peningkatan mutu atau peningkatan atau hilirisasi lah dalam negeri. Apakah kebijakan tersebut cukup membantu atau cukup signifikan pengaruhnya terhadap prospek bisnis atau tata kelola batubara di masa yang akan datang? Itu yang pertama. Yang satu hal lagi yang saya tanyakan, pemerintah kan di masa pandemi ini menerbitkan kebijakan mengenai status pandemi COVID-19 sebagai satu pandemi. Artinya dengan status tersebut maka ada semacam keringanan atau force majeure, kondisi force majeure yang bisa dijadikan dasar atau alasan apabila terjadi kegagalan dalam rangka hubungan kontraktual antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lain. Apakah itu juga merupakan satu hal yang cukup membantu atau dapat memberikan angin segar kalau bahasa moderator tadi dalam kaitannya dengan bisnis batu bara yang sedang berjalan atau mute. Buka itu mute-nya. Terima kasih atas pertanyaan Pak Yanto. Ini saya buka 3 pertanyaan ya. Jadi setelah Pak Yanto ini masih ada kesempatan 2 lagi. Silakan kepada teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan kepada pemateri, silakan. 2 lagi. Mas Muhammad Mufti, apakah monitor? Pak Ismet mungkin? Oke, kalau belum ada ini Pak Ismet ya. Ya, Mas Ismet komentar. Ini ahli energi juga nih, Mas Ismet tuh.
Pak Ismet masih di mute? Masih di mute suaranya? Oke. Suara saya kedengaran? Ya, bagus, kedengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau catat. Narasumber yang terhormat Bung Syahrir dan juga Direktur Eksekutif PUSEP yang saya hormati juga, serta para peserta webinar kita yang juga mudah-mudahan sehat walafiat semua. Saya sedikit memberikan gambaran Pak Syahrir ya. Persoalannya batu bara ini memang sejak beberapa tahun, paling tidak sejak kita ramai menggunakan PLTU, akselerasinya luar biasa. Pada 2012 itu masih sekitar 20% kita menggunakan batu bara untuk energi listrik ya. Tapi sekarang ini malah sudah sampai 50%. Walaupun demikian, sebetulnya dalam perencanaan Dewan Energi itu harusnya tahun 2050 nanti itu batu bara praktis hanya untuk kebutuhan dalam negeri dan tidak ada lagi yang diekspor. Sekarang ini kebijakannya sangat mengutamakan ekspor, 25% untuk kebutuhan dalam negeri atau yang disebut dengan DMO, kemudian 75% diekspor. Bahkan prakteknya DMO ini malah di bawah, realisasinya di bawah 25%. Dan puncak dari produksi batubara kita itu pada 2019 sampai 616 juta ton. Luar biasa. Dan ini menandakan bahwa potensi ekspor itu sebetulnya masih ada, masih cukup besar. Bahkan kalau RKAB tidak ditahan-tahan oleh Kementerian SDM, mungkin produksi ini akan jauh lebih banyak lagi. Kemudian tahun 2020 tentu ada penurunan. Tapi seperti yang grafik tadi yang ditampilkan oleh Pak Syahrir, ketika memasuki 3 bulan terakhir menjelang 3 bulan terakhir dari 2020, itu produksi langsung meningkat lagi. Karena memang terlihat harga membaik lagi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Prediksi bahwa batu bara itu tidak akan mencapai target produksi pada tahun 2020 malah melebihi walaupun hanya lebih sedikit. Jadi pada dasarnya menurut saya benar yang dibilang Pak Syahrir bahwa bisnis batu bara ini masih sangat menjanjikan terutama di luar negeri. Karena kebutuhan untuk luar negeri masih sangat besar. Nah, saya melihatnya begini Pak Syahrir bahwa kalau kita terus-terusan mengekspor batu bara ini, nah pada saat kita membutuhkan ketika 20 atau 15 tahun yang akan datang, ini menjadi barang yang mahal karena tentu kita tahu bersama bahwa batu bara ini adalah sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, sementara kebijakan yang ada sekarang ini justru bagaimana menghabiskan ataupun mengeluarkan semua isi batu bara kita ini kalau bisa diekspor semuanya. Nah, walaupun masih ada 20% atau 25% untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, saya bilang kalau ini perencanaannya terus-menerus seperti itu, terus terang ini suatu saat PLTU kita ini akan kolaps. Harga batu bara akan melambung jauh. Nah, itu pendapat saya. Kemudian yang berikutnya mengenai kalau batu bara, memang saat ini batu bara diarahkan bisa
royalti 0% itu adalah dengan pemurnian ataupun pengolahan di dalam negeri atau yang disebut dengan hilirisasi. Tapi kan konsumsinya masih sangat sedikit dan boleh dibilang masih dalam tahap proses lah. Itu pun harganya masih tinggi waktu bisa menyaingi LPG ya sebagai ataupun sebagai bahan baku pengganti LPG. Jadi walaupun LPG ini masih disubsidi oleh pemerintah ya. Kemudian saya melihat bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menambah pendapatan ini sebesar-besarnya dari batu bara, terutama dari PNBP. PNBP ini pendapatan terbesar dari royalti. Nah, ada upaya dari atau indikasi dari pemerintah untuk menaikkan royalti, terutama dari PKP 2B, dari sekarang ini sekitar 13,5% menjadi 24% untuk ekspor dan 14% untuk dalam negeri. Nah, saya kira kalau konsep dari pemerintah untuk mendapatkan royalti ini sebesar-besarnya dari batu bara, ini kembali lagi ini kalau menurut saya seperti ekonomi VOC ini. Artinya benar-benar kita akan menjual tanah dan air ini untuk kehidupan. Nah, pada saatnya nanti kita butuh dan harganya sudah melambung, barangnya nggak ada ya itu hanya kita mewariskan penderitaan kepada generasi berikutnya. Jadi saya pikir bagaimana dengan undang-undang yang terbaru, revisi undang-undang minerba terbaru ini memang benar-benar berupaya untuk memperbesar pendapatan pemerintah. Nah, saya di balik itu saya mengkhawatirkan bahwa batu bara akan lama-lama menjadi barang mahal tapi langka. Dan itu menguntungkan segelintir tapi akan merugikan banyak orang. Saya kira komentar saya sementara seperti itu. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, kok suaranya hilang? Oke, halo, assalamualaikum. Ya. Oke, tadi dari ini yang satu lagi pertanyaan sudah dikirim lewat chat ya. Jadi sesi pertanyaan pertama ini saya tutup dulu karena tadi dari Pak Suyanto tentang terkait regulasi dan royalti 0% ini apakah bisa memberikan implikasi positif terhadap bisnis batu bara misalnya. Dari Pak Ismet juga kalau yang undang-undang minerba ini bertujuan untuk meningkatkan sebesar-besarnya pendapatan pemerintah gitu dari sektor ini dengan menaikkan jumlah royalti setinggi-tingginya gitu. Dan yang ketiga ini dari Mas Muhammad Mufti yaitu kira-kira proteksi soal cadangan kita ini seperti apa sih? Nah, dari 3 pertanyaan ini monggo dielaborasi dulu Pak Sarir. Ya, terima kasih. Saya kira udah mulai kita masuk dalam sebuah secondary system, the logic system, mining, coal mining. Jadi saya kira begini sebenarnya, kalau batu bara itu sebenarnya tambang rakyat. Siapapun yang pernah melihat batu bara, ya, itu pasti ketemu dengan, oh ini cuma biasa, tidak ada bedanya dengan menambang pasir. Apanya yang mahal? Ya, selling price, harganya yang mahal, ya, atau susah didapat, gampang didapat sebenarnya itu batu bara. Ya, kalau tadi disebutkan ada 2. Memang sebelum saya berlanjut, saya kemarin ke Mas Bisman bahwa tolong cari satu pemateri yang menguasai hukumnya, law-nya. Tidak enak kalau saya marketnya, bisnisnya, entrepreneurnya, terus saya bicara hukum.
Ya, saya tahu bahwa pertanyaan akan banyak mengarah tentang hukum. Saya berlanjut. Apanya yang mahal sebenarnya batu bara? Yang mahal itu bukan dari kapital atau modalnya. Tapi kadang-kadang, ini saya bercerita sebagai berpengalaman, kadang-kadang yang mahal itu ada lisensinya. Suratnya yang mahal. Kenapa sih mahal suratnya? Terlalu banyak yang harus dilihat, diikuti, terlalu banyak yang harus diselesaikan oleh para penambang batu bara, pengusaha batu bara maksud saya, baru dia bisa mendapatkan surat. Saya minta maaf di situ. Semua tahu sistem itu. Lalu kemudian kedua, kalau ada pengusaha batu bara, ada orang mau buka lahan, selalu dikatakan bahwa dia orang kaya karena dia batu bara. Belum tentu. Belum tentu punya lahan lalu kemudian dia kaya. Belum tentu juga dia trading lalu kemudian dia kaya. Cuma yang kita saksikan di Jakarta menurut saya, ya mungkin agak stres sedikit. Sehingga begitu ketemu dia langsung tanya, berapa saya bayar dapat ini? Berapa saya bayar dapat ini? Maksudnya adalah kalau pemerintah kita ya di luar dari regulasi yang ada mau ingin melihat ini situasional pertumbuhan bagus, ekonomi bagus, maka mohon supaya ada pembatasan. Hilirisasi tadi yang main di wilayah besar ya harus dibatasi. Konsesinya dibatasi, luas lahannya dibatasi supaya yang main di wilayah besar ya tidak main juga di wilayah yang hilir. Itu tadi. Sehingga ini bisa kita dongkrak ini pertumbuhan ekonomi. Itu dulu di sini dulu kita. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Sistem-sistem ini teman-teman banyak tahu bahwa begitu kita masuk di lokasi tambang batu bara, kita akan bertemu dengan beberapa mereka ini yang korban. Ya, sekali lagi saya minta maaf, akan korban. Padahal sesungguhnya industri itu dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, pertanyaan kita balik. Mengapa banyak industri, tapi di sekitarnya banyak juga orang miskinnya? Kalau begitu, nggak ada manfaatnya kira-kira. Padahal sangat bermanfaat. Ini satu. Yang kemudian kedua, saya selalu mengusulkan untuk regulasi terlepas dari Omnibus Law, ya. Saya minta maaf nanti ada pembahasan berikutnya untuk Mas Bisman supaya dia lakukan itu, ada pembahasan kajian hukumnya. Saya selalu mengusulkan karena ini ada berapa proses yang memang menghilangkan hak orang masyarakat dari miliknya. Ada yang lepas di situ. Oleh karena itu, kalau pemerintah kita ya mau membuat regulasi yang bagus, minta tolong. Berapa kali saya minta tolong? Satu, kalau ada tambang batu bara ya yang demikian luas besar, saya tidak usah sebutkan perusahaannya, ya, tidak usah saya sebutkan juga namanya siapa. Kalau dia menambang di sebuah daerah Kalimantan, tolong juga bayar pajaknya di situ. Bangun kantor pusatnya juga di situ. Sehingga kita tidak terkesan, ya, minta maaf, tidak terkesan seperti yang kita munculkan selama ini. Agak idealis sedikit nih. Tidak terkesan apa itu kesannya. Ya kita tidak disebut nasi rames. Nasi rames, nasionalisme, ramai-ramai merampok supaya sukses. Ini kita tidak masuk. Coba kita tidak masuk ke situ. Ini wilayah untuk regulasinya ya. Nasi rames tadi itu. Lalu kemudian kedua, ya, supaya nanti ini tidak terlepas dari hak miliknya tadi, kalau mau dimunculkan, kalau ingin munculkan di sebuah kesejahteraan ekonomi, tambang di mana tambang di situ sukses, di situ masyarakatnya sejahtera, dia tidak selalu di middle income trap itu, juga dia tidak selalu di marginal system of life, ya, berikan haknya. Sertifikat yang ada di sepanjang Kalimantan, terus kemudian Sumatera, sebagian di Sulawesi, ya, itu supaya dibunyikan, disebutkan, dijaminkan di situ bahwa surat tanah ini punya tambang batu bara. Saya kira ini tidak bisa diganggu gugat kalau pemerintah ingin itu. Nah, saya pindah agak ke Omnibus Law, ya, Omnibus Law. Kebetulan saya juga pelajari dikit-dikit.
Ya, semua ditarik ke pusat. Lalu kesimpulan kita kalau sistem ini kita lihat secara menyeluruh, general, kita akan mengatakan boleh saja kita ini adalah demokrasi, tapi sistem pengolahan ekonomi itu sentralistik. Itu untuk omnibus law, ya. Tapi omnibus law banyak memberikan kewenangan kepada daerah, ya, untuk bisa berkembang jauh lebih maju. Omnibus law banyak memberikan potensi ekonomi, pembukaan lapangan kerja yang begitu besar bagi daerah. Cuma memang selama ini hasil kajian menunjukkan bahwa kalau surat atau license batu bara itu dikelola oleh pemerintah daerah, dia pasti high cost. Itu tadi saya sebutkan, apanya sih yang mahal batu bara itu? Dia kok tambang golongan C aja, ternyata yang mahal suratnya. Karena ya no tarif, tidak ada tarif yang berlaku di situ. Ya. Nah, itu 2. Lalu kemudian yang ketiga, saya ke tadi Mas Muhammad Lutfi ya. Bagaimana ke depannya kita punya cadangan. Kalau Mas Ismet, saya kira Mas Ismet ini memang adalah kawan saya dan lama di Komisi 7, sehingga dia tahu persis. Saya tidak usah terlalu berkomentar ke Mas Ismet. Ya, Mas Ismet bisa memberi bahkan saran itu kepada pemerintah yang jauh lebih besar sekali. Saya hanya jawab pada Pak Muhammad Lutfi ini. Cadangan kita seperti apa kata dia? Ini pertanyaan juga agak bagus ini. Cadangan kita ini seperti apa? Saya melihat data, itu kita punya cadangan itu, tadi yang saya mau sebutkan itu 14,9 miliar ton. Ya. Dengan posisi kita punya produksi sekarang ini, dalam 1 tahun itu 560 juta sekian. Kalau data ini kita percaya, kita sama-sama mempercaya data dari Kementerian Sumber Daya Mineral, ESDM itu, maka kita sepakat bahwa 16 tahun baru habis dengan 595. Itu kalau produksinya sekian. Nah, kalau produksi ini digenjot menjadi 1 miliar sebulan, kira-kira hanya 2-3 tahun ke depan batu bara ini akan habis. Itu untuk cadangan ya, cadangan. Ya. Apakah maksudnya pertanyaannya saya mengerti, kemana kita ini kalau cadangan batu bara itu habis? Ada 2 jawabannya. Kita akan kembali menggunakan sumber daya energi terbarukan atau kita mengimpor batu bara. Pertanyaan berikut lagi berlanjut ini. Saya tahu Mas Lutfi ini. Ya. Apakah energi semakin mahal nanti Indonesia kalau batu bara tidak ada? Ya. Tergantung regulasinya dan mungkin pertanyaan itu bisa dijawab iya. Bahwa sekarang ini kita terlena untuk mengekspor dengan posisi tadi menurut Bang Ismet itu bahwa kita akan meningkatkan pertumbuhan. Ya, kita akan meningkatkan pertumbuhan dengan ekspor yang sebanyak-banyaknya. Atau disebutkan bahwa karena adanya regulasi baru maka kita akan berada domestic market obligation. Artinya adalah pemenuhan dalam negeri dulu baru kemudian diekspor. Tapi sekarang jor-joran. Ini saya mau masuk nih, agak serius nih. Kalau kita ngomong batu bara, ya tadi saya ini di HP saya itu ngomong tentang batu bara. Kenapa teman-teman yang ada di wilayah Kalimantan dan Sumatera menjapri saya bahwa tolong jangan terlalu dibuka karena spekulasi besar sekali di situ. Ya sampai sekarang ini kita susah menemukan yang namanya data real tentang perdagangan batu bara. Spekulasinya besar, sangat besar. Ya mafiosonya besar itu sebenarnya. Spekulan itu tinggi sekali tentang batu bara. Makanya disebut surga yang panas. Nah, itu. Nah, saya tambahkan lagi, ya masih ada waktu mungkin sedikit. Ya, saya tambahkan tentang yang namanya royalti. Saya selalu mengusulkan tentang royalti. Bahkan sebenarnya, ya PNBP, royalti, lalu kemudian pajak itu bisa dihapus. Ya, bisa dihapus. Semua orang serang saya, Syahrir. Kalau PNBP, lalu kemudian pajak dihapus, royalti dihapus, pemerintah mau dapat dari mana pendapatan itu? Ya, saya sebutkan. Sekarang saya balik ke Anda. Ya, apa yang Anda rasakan sekarang ini dengan sistem devisa bebas sekarang ini, terjun bebas ini devisa di Indonesia ini? Kelemahan apa yang kita temukan? Teman-teman bisa lihat apa masalah besarnya kalau terjadi namanya devisa, free devisa.
Ya, tadi disebutkan tuh bahwa negeri ini mungkin bisa, enggak tahulah. Saya nggak usah titik-titik di belakang, karena saya sebenarnya agak takut-takut ini. Ya, kalau dipisah bebas, negeri ini mungkin masih Smith tahu persis itu. Negeri ini mau kemana nggak tahu lah, ya masih Smith ya. Karena ini masalahnya. Nah, saya usulkan kalau sistem seperti ini terus berlaku, Bapak Ibu yang saya hormati, audiens yang saya hormati, maka kita temukan satu, pemerintahnya yang kaya, masyarakatnya yang miskin. Terjawab sekarang ini. Pemerintahnya yang kaya, lalu kemudian masyarakat miskin. Ngantri orang mau jadi pegawai negeri. Ngantri orang mau jadi pejabat. Dan berujung KPK. Jadi ini masalah yang kita temukan dengan situasional ini. Ya, ini semua kita harus jawab. Bukan hanya saya. Tapi semua teman-teman bisa menjawab itu. Oleh karena itu menurut saya, ya, menurut saya, kalau misalnya Mas moderator masih ada waktu, jangan sampai saya asik di sini. Mas, gak apa-apa, teruskan, masih ada waktu. Ya, jadi kalau misalnya sama dengan Freeport, saya agak menggambar ya. Sama dengan Freeport, ya. Freeport ditambang dari tahun 1975 kalau saya tidak salah, sampai sekarang ini 2021, ya, sekian puluh tahun. Tapi dengan kita hanya menarik royalti, ya, PNBP-nya, PNBP lalu kemudian pajak, ya. Apa yang terbangun di Indonesia setelah emas yang ada di Freeport, BT maksud saya di Papua itu dikuasai oleh mereka. Apa yang terjadi di Indonesia? Bukan kalau saya yang makmur. Ya. Oleh karena itu, kalau dia berinisiatif membuat sebuah regulasi, ya, saya selalu menyebutkan itu. Saya buka juga di sini. Kalau dia ini bagaimana cara supaya kita selamat? Kalau Freeport itu, dia menambang emas 1 juta ton. 1 juta ton ini adalah penghasilannya adalah 50.000 ya, triliun rupiah satu ini, maka ini disebut pendapatan negara 50.000 triliun. Saya sebutkan berkali-kali. Sebutkan kepada saya, agak berani saya ini kalau Mas Bisman, Mas Direktur, ya, teman saya dan teman-teman yang lain. Mana ada negara di muka bumi ini yang kaya masyarakatnya itu karena bergantung sini royalti, PNBP, pajak, lalu investor itu menguasai lahan. Tunjukkan kepada saya. Kita pergi ke Cina, susah menguasai lahan. Masa jadi investor menguasai tambang. Kita pergi ke Korea, diusir kita. Kita pergi ke Jepang, apalagi? Dia bisa bebas, turunannya kemana, Pak? Ya, pasti kita berada di luar bentuk. Merelakan kita punya tambang digarap, dan kemudian kedua kita menunggu royalti, PNBP dan pajak. Berapa di sini? Hitungan saya, Pak, hanya 10%, Pak. 10% nggak kurang dari itu. Memang lebih. Sekarang ada penguasaan tuh, Freeport. Ya, berapa? 4951. You believe me, 4951. Ya, saya minta maaf kepada teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan. Ya, saya agak yang kulit-kulitnya aja, pengantar-pengantarnya saja. Inilah yang mesti sama-sama kita dorong. Regulasi ini kita pertahankan. Bahwa mari kita sama-sama untuk menjaga bumi ini dengan melibatkan sepenuhnya seluruh pengusaha dalam negeri untuk melakukan kegiatan pertambangan, kegiatan ekonomi, penguasaan lahan dan sebagainya. Kalau mau sepakat, sebenarnya kalau kita ingin sepakat, ya, investasi dia hanya sebagai market. Ya. Dia hanya sebagai pembeli saja. Jangan dipaksa oleh mereka masuk ke situ. Ini dengan hitungan seperti ini, kalau kita kalau panjang mau lanjut ini, kita bisa menghitung Indonesia dengan sistem investasi pre-investment, yang bisa bebas itu, kita bisa menghitung dari sekarang, mungkin 20 tahun seperti apa kita ini dengan sistem ini. Ya, balik lagi tadi sebutan saya bahwa nasi rames. Ya, itu. Lalu saya agak menutup sebuah sistem transaksi. Ada satu negara yang memang menjadi analisis saya selama ini. Ini siapapun boleh membantah, siapapun boleh menerima, siapapun itu boleh mengatakan persetujuan saya kepada Syahrir. Ada satu negara namanya Belanda. Ya, Belanda. Mengapa Belanda? Nah ini, mengapa Belanda? Kita lihat Belanda. Kalau saya bertanya sekarang ini, apa pendapatan Belanda sekarang ini? Ya, pariwisata mati. Siapa yang mau ke Belanda?
Ya. Lalu kemudian tambang tak punya, laut sedikit. Apa pembahasannya? Semua ekonom di luar dari Belanda mengatakan bahwa Belanda masih menggunakan devizanya, masih menggunakan pendapatannya, masih menggunakan dia punya sumber ekonomi negara. Itu dari mana? Dari hasil jajahannya ketika dia mengambil seluruh aset Indonesia kurang lebih 350 tahun. Itu disimpan di dalam sebuah tempat yang bagus, emas dan sebagainya, disimpan di kerajaan Belanda, di apa itu sampai sekarang dipakai makan oleh Belanda, makan dipakai untuk berstrukturisasi ekonomi di Nederland itu. Belanda sekarang masih eksis. Coba, apa sekarang? Kalau saya mau buka itu, apa sekarang? Tapi kenapa daerah-daerah penghasil seperti Indonesia itu rata-rata masyarakatnya itu marginal? Tidak seperti itu. Berarti ada yang salah dalam sebuah regulasi, ada yang salah dalam konsep ekonomi, dan juga development ekonomi the next Indonesian, the next generasi ke depan 20-30 tahun. Ada yang perlu kita sama-sama perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sekali atas paparannya tadi yang perlu digarisbawahi dari tadi, Pak. Tidak ada bangsa yang bisa kaya hanya menunggu dari royalti, PNBP, dan lain sebagainya itu tadi. Nah, berarti ini kalau merujuk ke peraturan yang ada, kira-kira tinggal bagaimana nanti orang dirangsang untuk menjadi wirausahawan di sektor pertambangan. Dan juga ini mendorong siapapun yang menambang di Kalimantan misalnya harus memindahkan kantor pusatnya di sana. Ini sangat menarik, Pak. Gitu, karena ya memang kebijakan-kebijakan seperti ini yang belum ada di Indonesia sampai saat ini. Untuk pertanyaan di sesi kedua, ini sudah ada dari beberapa orang. Saya bacakan saja ya Pak Syahrir ya. Ya siap. Supaya ini menyingkat waktu juga. Ini yang pertama dari Jaimah Ajay. Itu pertanyaannya, setelah apa yang saya tangkap, pertanyaan adalah bagaimana dampaknya terhadap rencana kerja dan anggaran belanja negara untuk kedepannya. Kira-kira pengaruh dari pendapatan di sektor batubara ini, entah itu dari PNBP atau dari royaltinya, kira-kira dampaknya terhadap rencana kerja dan anggaran belanjanya seperti apa. Kemudian dari saudari Puja. Berapa tadi yang turun itu? 38 triliun ya? Terkait pro kontra FABA, bagaimana prospek FABA dalam kacamata ekonomi bagi perekonomian negara? Ini mungkin maksudnya pro kontra mengenai kebijakan limbah batubara yang dikeluarkan dari kategori B3 kemarin, apakah secara ekonomi itu dapat diukur atau dapat meningkatkan perekonomian negara? Ada nggak efeknya di situ? Nah, pertanyaan kedua dari Saudara Puja, royalti 0% ini kan sebuah, Pak, dengan adanya bagaimana royalti 0% ini adalah simbol penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu. Nah, kalau itu dicabut, itu lantas simbol kepemilikan negaranya itu ada di mana? Itu atas sumber daya alam itu tadi. Kemudian dari Saudara Dado, ya ini pertanyaan lumayan klise yang sebetulnya sudah dijawab tadi, gitu. Nah, dari dua pertanyaan tadi, Pak, saudara yang oleh Saudara Puja dan Saudara Jaimah tadi, kira-kira bagaimana menurut Pak Syahrir? Mohon penjelasannya. Ya, saya kira terima kasih. Tadi sebenarnya saya sudah banyak memberi jawaban atau komentar atau analisis untuk yang ini kita yang berhubungan dengan regulasi ya, yang berhubungan dengan kebijakan, policy-nya, yang berhubungan dengan peraturannya.
kalau kita memang lihat data tadi, dengan angka penerimaan BNPB kita ini, penerimaan negara bukan pajak, setelah turun itu angka penjualan atau transaction coal mining ini di angka 38 triliun rupiah angka turun. Itu turun dan anjlok. Artinya adalah ini angka real. Ya, karena memang banyak yang bermain-main di luar dari itu. Tadi di royalti, bagaimana pengaruhnya dengan pendapatan negara? Ya. Pendapatan negara, saya ada di kepala saya, ya, untuk pendapatan negara, pajak, royalti dan sebagainya itu kira-kira bisa dibuka datanya di Google 1,6 triliun lebih, ya, 1000 mas saya, 1000 triliun lebih, kalau saya tidak salah, ya itu. Lalu kemudian untuk pendapatan lain-lain dan sebagainya, ya, ditarik oleh pemerintah itu sekitar 1.700 triliun lebih, ya. Sehingga akumulasinya itu ada sekitar 2.500 triliun. Ya, itu bisa dibuka datanya itu. Beda-beda tipis lah itu. Lalu dihubungkan, saya bicara dulu di ilmu saya sebenarnya. Dari situ kemudian kita membandingkan dengan jumlah uang beredar di Indonesia itu kira-kira kalau di data yang ada sekarang ini adalah 6.000 triliun. Bisa dibuka di Google. Sekarang pun siapa membuka HP itu, saya masih ingat itu. 6.000-an triliun tuh. Ya. 6.000-an triliun. Artinya apa? Kalau pendapatan negara kita ini 3.000 triliun, lalu kemudian ada uang beredar 6.000 triliun, ya, kalau kita gabungkan impas dong kalau begitu. Ya, zero to zero. Atau disebut dalam istilah ekonomi break even point. Nah, itu tadi, masuk batu bara. Ya, masuk ini batu bara dengan berbagai macam spekulasinya. Saya menyebut itu. Maaf ya teman-teman yang ada di Kalimantan, lalu kemudian turun ke Kalimantan, saya minta maaf. Ya, ini memang dia paling hati-hati karena saya tahu itu sistem transaksinya, ya. Jadi saya berani mengatakan, kalau terus-terus ini ada spekulasi di bidang royalti, lalu kemudian pajak, PNPB, mending ini adalah diakumulasi bahwa setiap terjadi transaksi, ya, batu bara, ekspor terutama, ya, adalah pemerintah yang mengambil sebuah kebijakan bahwa bisa dinyatakan itu adalah pendapatan negara. Ya, ini adalah pendapatan negara. Inflasi, nggak ada inflasinya. Lebih besar inflasinya capital inflow yang masuk dari Eropa ke China, lalu kemudian China atau Tiongkok membawa ke Indonesia ini semua ini untuk melakukan sebuah penguasaan sumber daya alam. Dan itu kami tahu, itu lebih besar. Pemerintah sebenarnya lebih bisa didorong ke situ untuk menghitung. Ya, untuk menghitung. Lalu ada tadi pertanyaan yang sangat menarik itu, komentar moderator dan teman-teman yang lain. Ya, apa sih sebenarnya kalau kita lihat di chat, saya perhatikan di chat itu, maksudnya kita ini mineral yang bagus, batu bara yang bagus, kok kita dalam posisi yang sangat middle income trap atau misalnya life of marginal system. Ya, banyak penduduk kita yang bisa survive hanya sekitar 30%. 277 penduduk yang bisa survive itu. Ya, ini data real ini. Agak hati-hati memang ini. Ya kira-kira 100 jutaan lah, bahkan bisa kurang. Saya yang tambah-tambah bilang 100 juta. Ya, bisa dibuka datanya di Google. Saya yang tambah-tambah. Artinya apa? Ya, beranilah kita menyebutkan bahwa kalau ada sekitar itu 58 miliar ton batu bara, kita sudah bisa tahu bahwa hanya 10 atau 11 pengusaha tambang nasional yang bisa hidup dari situ. Yang lain, ya udahlah, sehelo lah kita. Ya, yang lain ya kau subkontrak lah. Kira-kira begitu. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Karena kalau kita mengharapkan tadi dari regulasi kita tadi terus-terus kita beregulasi, lalu kemudian niat baiknya pemerintah, saya lagi-lagi minta maaf, niat baik pemerintah, ada kasih BLT, kasih yang namanya bantuan sosial tunai dan sebagainya, ya. Sementara asetnya itu adalah terbawa arus ke the big capital tadi, ya, maka mereka balik lagi, mereka akan menghadapi sebuah situasi yang jauh lebih bahaya dari sekarang ini, yang jauh lebih berbahaya ketimbang dengan masa sekarang, ya.
Mas, jauh berbahaya masa yang akan datang maksud saya, ketimbang masa sekarang. Kenapa dia jauh lebih berbahaya? Karena kalau BLT dan sebagainya diputus, sementara sumber daya alamnya juga, tanahnya kemudian hilang dan habis, kemana lagi dia pergi? Pasti semua bertanya, kemana dia pergi? Kita akan berani mengatakan, Mas Bisman, bahwa dia akan pergi cari kerja di Malaysia, cari kerja di Brunei Darussalam, cari kerja di Timur Tengah. Kenapa dia pergi ke sana? Karena tanahnya di kampungnya diambil. Ya, kita jangan miris. Kalau kita ke Dubai, lalu kemudian kita enggak usah jauh-jauh lah negeri tetangga. Siapa yang petugas toiletnya di situ? Bahasa di Dubai saja. Di Dubai itu penjaga toilet, pembersih toilet itu bahasa apa yang dia pakai? Saya tidak usah sebutkan. Ya kan kita minta maaf, datang kita pakai jas yang mahal, menteren, yang sama dengan orang Dubai, tiba-tiba kita ketemu dengan pekerja di toilet. Ya, rasanya jas saya mau masuk di kloset itu. Saya mau masuk di dalam kloset. Jadi kira-kira begitu situasional. Oleh karena itu, kreatif untuk memunculkan pendapatan negara dijual tadi pajak, PNBP, terus kemudian royalti, itu mesti kita lakukan secara bersama. Inovasi kreatifnya harus. Ya, karena kenapa? Kalau kita melihat dengan data 6.000 triliun tadi, the 1 year, 6.000 triliun uang beredar itu, ya, berarti batu baranya belum masuk. Saya mau cerita agak panjang sedikit kalau soal ini, ya, karena saya berjalan dan ketemu teman-teman. Sekali lagi teman-teman tadi Kalsel saya minta maaf. Ada satu desa, ya, di Kalimantan, kecamatan namanya Sebamban. Saya pindah, ada namanya Sungai Danau. Itu dalam 1 tahun, ya, itu bisa menggrade sebuah transaksi itu sampai ribuan triliun. Kenapa ribuan triliun? Kalau seluruh all item transaksi kita itu, ya ribuan triliun, satu kecamatan. Ya, apanya ribuan triliun? Karena semua ikutan transaksi, ya mobilnya, lalu kemudian bannya, lalu kemudian olinya, dan semua ikut. Ada 1.000 triliun. Itu satu kecamatan. Ada berapa rangkaian kecamatan di Kalimantan Selatan itu yang punya batu bara? Banyak, hampir seluruh kecamatan Kalimantan punya itu. Tapi tetap apa yang terjadi sekarang di Sungai Danau, kalau kita jalan-jalan ke Sungai Danau sekarang ini, kita akan ketemu dengan kolam ikan yang besar. Ya. Masyarakatnya dia kembali ke posisi medal tadi itu. Ini sama-sama kita dorong, maksud saya tidak sendirian di sini, maksud saya tidak sendirian, karena semua teman-teman yang mendengarkan ini pasti dia berpikir. Kita semua sama-sama dorong ini untuk supaya kita bisa selamat nih. Saya masuk ke ekonomi untuk 3 periode. Ya, ini perlu kita hati-hati. Kita sepanjang dari tahun 2008 ke 2016, lalu kemudian kita meningkat ke 2020, ya masing-masing kalau digabung itu kira-kira ada 3 periode. Kalau mau tambah 4 periode, apa yang terjadi? Kita hanya tumbuh, growth ekonomi kita itu hanya tumbuh di sekitar 3,45, ya 5,5 tertinggi persen. Ya, kira-kira kalau misalnya ada yang menambah lagi untuk 1 periode, apakah bisa tumbuh menjadi 7 atau 9 atau 10? Ya. Kalau analisis ditanya, saya ditanya, ya pasti nggak bisa. I don't believe. Ya, saya kurang percaya lah kira-kira. Kenapa? Karena kita bisa tahu angka-angka yang bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia itu hanya 2. Adalah yang namanya konsumsi, ya. Terus kemudian adalah di bidang ekspor. Nah, sekarang yang bisa diekspor Indonesia itu hanya 1, adalah mineral. Yang lain itu saya kira agak down. Apa yang kita mau ekspor? Seluruh sumber daya yang berhubungan dengan pertanian, hasil pertanian, konsumsi pertanian, produk pertanian ada di negara lain. Bahkan seluruh produk pertanian yang ada kita produksi sekarang kalau kita masuk di situ, itu pasarnya menipis. Hanya mineral satu-satunya harapan Indonesia, karena itu the big market. Itulah yang besar pasarnya di dunia. Hanya mineral maksud saya, batu bara dan ikutannya, lalu kemudian nikel dan ikutannya, lalu kemudian mineral yang lain dan ikutannya. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Sarir atas penjelasannya. Jadi ini seperti perjalanan menonton sebuah film ya. Di awal kita dibuka dulu semua masalahnya oleh Pak Sarir gitu. Di tengah-tengah muncul konfliknya, kemudian
endingnya cukup menarik gitu ya, bahwa kita digugah untuk jangan menjadi bangsa pemalas. Salah satu yang cukup perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita menciptakan nilai tambah ini dari sumber daya alam yang kita punyai. Tapi bukan dari sisi royaltinya, bukan dari sisi pajaknya, tapi bagaimana kita berkarya melalui sumber daya alam kita yang ada. Terutama tentu harus didukung dengan semua regulasi dari pemerintah yang memberikan keberpihakan terhadap rakyatnya. Dan sekaligus di ending juga sudah dijelaskan oleh Pak Sahrir bahwa 3 periode itu adalah 3 periode ya seperti waktu yang berjalan ya. Mungkin 3 periode ini, kalau 2 periode kan cuma 10 tahun. Nah ini 2008 hingga 2020 ini kan 12 tahun. Jadi kalau 3 periodenya ya kurang 3 tahun lagi lah. Gitu. Tapi dari sepanjang tahun ini tidak ada yang tidak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya di angka itu saja. Dan yang bisa menjadi pendorongnya yaitu satu konsumsi, yang kedua adalah komoditas ekspor yang berupa mineral. Dan akhirnya kita terjawab sudah ke penasaran kita, mau apa sih sebetulnya 3 periode ini. Ternyata 3 periode itu kita tidak pernah bergerak pertumbuhan ekonomi kita kecuali didorong oleh ekspor mineral dan konsumsi dalam negeri. Gitu. Terima kasih sekali Pak Sahrir atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Jam sudah menunjukkan 17.31. Mungkin sesi diskusi ini kita akhiri di sini. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Oh ya, Pak Sahrir, saya minta sedikit komentar penutup Pak untuk diskusi ini, sekaligus memberikan pencerahan ke kita. Ya, terima kasih teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Mungkin di Makassar ini sudah maghrib, ya kalau di Jakarta masih ada waktu 30 menit. Ya. Diskusi kita pada hari ini, kesimpulannya cuma satu kalimat. Ya, satu kalimat. Berikan haknya para pemilik tambang batu bara yang ada di daerah. Berikan haknya. Berikan kesempatan. Kalau ada undang-undang atau peraturan dilahirkan oleh pemerintah menabrak hak itu, maka mohon supaya peraturan dan perundang-undangan regulasi itu dicabut. Kedua, kalau ada sistem yang memaksa ya orang kehilangan, ya mohon dilindungi atau bukan dilindungi, mohon kepada pemaksa ini ya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, lalu kemudian yang terakhir, ya tumbuhkan ekonomi di seluruh daerah ya berdasar kemampuan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat. Ya. Tumbuhkan itu, lalu berdayakan mereka, berikan kesempatan seperti pemerintah memberikan atau membantu rakyatnya dengan bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai. Seperti itu. Kalau mereka punya hak ini, ya, mohon jangan dirampas dan mohon jangan dikuasai hanya karena berdasarkan ya keinginan besar untuk pertumbuhan ekonomi. Karena kita sudah melihat selama ini, ya, masyarakat yang atau negara, sebuah negara yang ekonominya tumbuh, balik lagi tuh 7%. Itu lihat Tiongkok, ya. Ada lagi satu negara yang agak dekat-dekat sini, ya Singapura. Pernah mereka mendekat di angka 9%, 11%, ya. Bagaimana kondisinya sekarang ini? Ya. Saya kira ini paling terakhir penutup saya yang perlu kita sama-sama
bekerja, bergerak, sinergi, berenergi dan sinergi adalah marilah kita sama-sama khawatir menjaga, lalu kemudian kita sama-sama untuk membentengi negara kita terhadap dua negara yang sampai sekarang ini printing money. Ya, the big printing money. Apa itu, Syahrir? Amerika Serikat bersama dengan Tiongkok. Mari kita jaga negeri kita di dua ini. Ya, kalau kita tidak hati-hati, ya maka enggak tahulah. Ya, teman-teman saya di sini termasuk saya, mungkin kita si hello, ya, come back to country. Kita masing-masing pulang kampung lah. Ya, saya kira hanya itu ya, 10 menit dikasih waktu ya untuk itu. Saya kira sudah cukup. Ada dua negara yang sekarang ini. Mas Ismet itu selalu saya dengan debitnya itu. Ya, Bank Sentral Amerika terus dia ngomongin sama saya. Saya stres juga tuh dengan Ismet itu. Mas Ismet, oh debit terus, debit. Ya. Apa yang kemudian terjadi ini sekarang ini, situasional ini, karena vaksin ini, kalau dia sukses, maka akan terjadi yang namanya ya bubble bubble boom. Ya, ini anak-anak kreatif bantu saya karena tadi diskusi akan terjadi bubble boom. Ini akan terjadi bubble boom. Dan kalau ini terjadi bubble boom, bisa dibuka di Google. Saya pernah menulis yang namanya bubble boom itu. Bisa dibuka di Google, bubble boom itu. Ya, apa yang terjadi? Pertama, Indonesia akan menjadi sasaran dan kemudian kita bisa tergilas dari bubble boom itu. Ini perlu kita waspadai. Para ekonom, teman-teman analisis, mari kita berjaga-jaga sekarang ini. Kita mulai berjaga-jaga. Bukan hanya COVID kita jaga, tapi jangan sampai seluruh hak kita, lalu kemudian material kita yang ada di rumah dan sebagainya di mana-mana, itu bisa hilang dalam sekejap hanya karena persoalan atau munculnya sebuah situasional namanya bubble boom. Dan ini pernah terjadi 2008 di Amerika Serikat. Ya, sampai apa yang dua perusahaan besar itu, ya, yang saya sebutkan tadi itu, Nokia sama Yahoo tergeser habis. Hanya dua yang bisa bertahan pada saat itu. Apple sama sistem Microsoft, Microsoft hanya dia yang bertahan, yang lain itu. Dan kita akan, menurut saya, semua sekarang analisis all the world ini sepakat bahwa akan terjadi namanya bubble boom. Oleh karena itu, untuk tidak terjadi bubble boom di Indonesia, berikan haknya, lindungi haknya mereka masyarakat yang punya mineral. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement yang cukup menggugah bagi kita bagaimana kita seharusnya membangun sebagai sebuah bangsa untuk menuju kedaulatan ekonomi yang berkeadilan sosial dan menyejahterakan. Sekali lagi terima kasih Syahrir atas waktunya, teman-teman semua. Saya juga terima kasih sekali atas waktunya. Yang belum mengisi absen silahkan diisi melalui link yang sudah disebarkan oleh panitia melalui chat. Kemudian untuk materinya nanti diskusi ini akan diunggah melalui YouTube-nya PUSHEB itu dengan channel PUSHEB Energi Pertambangan, dan jangan lupa ikuti selalu perkembangan isu-isu seputar hukum energi dan pertambangan melalui sosial media kita di Instagramnya di PUSHEB hukum energi pertambangan, dan di Twitternya hukum energi pertambangan juga, dan channel Facebook kita di PUSHEB. Terima kasih Pak Syahrir atas materinya, dan terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang enaknya dalam membawakan acara ini. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.